Halo rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Marhuli Tuasinambela. Pada kesempatan ini rekan-rekan, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama meneliti, melihat, dan juga sama-sama menganalisa apa yang membuat seorang trader mengalami kerugian yang cukup besar atau bahkan kerugian-kerugian yang tidak diharapkan terjadi. Pada kesempatan ini perlu kita lihat sama-sama. Kenapa bisa terjadi kerugian? Kerugian yang dimaksud di sini adalah kerugian financial, kerugian investasi, kerugian modal yang terjadi. Ada beberapa poin penting sebetulnya yang perlu kita kaji ulang, yang perlu kita pelajari ulang. Mungkin selama ini rekan-rekan telah melakukan beberapa poin, telah melakukan beberapa hal yang dianggap penting oleh rekan-rekan sendiri. Mungkin telah membaca fundamental, berita rilis data ekonomi kalender, dan juga telah membuat forecasting akan berita-berita tersebut. Kemana harga akan bergerak, apakah akan rebound, apakah akan reversal, atau mungkin akan sideways. Nah, ini biasa dilakukan oleh para traders, dan ini adalah hal-hal yang normal dilakukan oleh para traders. Membuat suatu penelitian, membuat suatu asumsi, membuat suatu perencanaan yang dianggap sudah tepat. Atau mungkin selama ini rekan-rekan traders ya sudah mempelajari begitu banyak indikator, sudah mempelajari begitu banyak nama-nama candlestick, atau sudah mempelajari begitu banyak pola dari berbagai sudut keilmuan mungkin, atau mungkin sudah membeli buku dengan cukup banyak, atau mungkin di dalam rumah sudah menjadi library, ya seperti perpustakaan yang cukup banyak, atau mungkin juga telah belajar menggambar garis kiri, garis kanan, sehingga di platform yang digunakan itu seperti jaring laba-laba, atau mungkin membuat klasifikasi harga golongan A, B, dan itu, ya, dan mungkin telah mencatat semua nama-nama candlestick, atau mungkin juga mengikut-ikut, ya, yang dianggap sebagai the master, atau juga yang dianggap sebagai sang maestro yang bisa memberikan prediksi harga. Mungkin itu sudah dilalui oleh rekan-rekan. Satu pertanyaan yang akan muncul adalah, apakah kita akan mempertahankan style, apakah kita akan mempertahankan gaya kita yang demikian, rekan-rekan? Teknologi selalu berubah, zaman selalu berubah. Bahkan pada kesempatan ini, di detik ini, kita sudah berada pada evolusi industri 4.0. Bukan hanya industri yang berevolusi, tetapi juga teknologi. Bahkan saat ini telah dominan dikuasai oleh AI, rekan-rekan. Bahkan yang notabene juga, kita tidak tahu apakah itu real manusia yang berbicara atau jangan-jangan didevelop oleh AI. Demikian juga di dalam hal trading, rekan-rekan. Ketika kita masih mempertahankan the old style atau gaya lama kita, maka banyak perubahan yang tidak dapat dikejar secara intelek yang kita masih pertahankan sesuai dengan metode atau cara-cara lama kita. Itulah sebabnya Master Signal ini muncul untuk menjawab banyak pertanyaan dan kebutuhan, kegalauan, kegamangan. Dan harapannya adalah Master Signal ini bisa menjadi salah satu kompas, salah satu panduan yang dapat menolong kita agar kita tidak terjerumus ke dalam kerugian. Di sini, saya tidak menjanjikan kepada rekan-rekan, kepada saudara-saudari, bapak, ibu, sahabat karib, semua, saya tidak menjanjikan pasti profit, tidak menjanjikan. Tetapi, di sini yang dapat kita pelajari bersama adalah bagaimana cara membaca suatu data berdasarkan
Kalau kita melihat pergerakan di alam, berarti dapat kita buat satu simpulan, pergerakan fisika, apakah itu mengalami momentum, apakah itu mengalami kenaikan atau penurunan, yang di datanya diolah berdasarkan matematik, dan semua bersumber dari statistika data. Jadi relevansinya adalah suatu data pergerakan yang ada di grafik ini disebabkan karena keputusan yang diambil oleh para trader sehingga terbentuk penurunan suatu harga atau mengalami sideways dan atau mengalami pergerakan kenaikan. Nah, pada kesempatan ini, inilah yang menjadi momen penting bagi kita. Yang kita kedepankan di sini bukan berbicara tentang berapa banyak profit yang dapat kita raih, tetapi di sini mengedepankan resiko yang paling utama, rekan-rekan. Kenapa kita mengedepankan resiko? Karena semua bisnis, sebuah bidang pasti ada resikonya. Bahkan master signal ini mengedepankan resiko yang harus ditanggulangi, resiko yang harus dihindari, resiko yang harus diukur, resiko yang harus siap ditanggung. Ketika kita berbicara tentang resiko, barulah nanti di belakang kita akan berbicara tentang revenue, pendapatan, return of investment. Karena di sini resiko yang menjadi konsentrasi utama. Bagaimana cara mengelola suatu aset, bagaimana cara mempelajari suatu aset, bagaimana cara membuat suatu prediksi, sehingga kita terhindar dari risiko besar dan kita terhindar dari call margin. Nah, pada kesempatan ini rekan-rekan, kalau kita melihat sama-sama, artinya di sini tersaji data, di sini kita menggunakan H1, artinya semua populasi data di sini dikelola berdasarkan time frame H1, bukan berdasarkan sampling data. Jadi kalau rekan-rekan yang biasa menggunakan, yang ahli di dalam statistik, pasti memahami apa yang sedang kita bahas kesempatan ini. Di sini terdiri daripada beberapa elemen atau unsur. Pertama, di bagian bawah grafik, di sini adalah kompas. Fungsi daripada kompas ini adalah cara penggunaannya apabila histogram yang berwarna biru berada di atas 0, atau kita sebut ya positif, atau jika ini kita anggap sebagai garis khatulistiwa, titik 0 ya, 0 derajat, berarti ini adalah utara dan ini adalah selatan, rekan-rekan. Nah, artinya jika 0% ke bawah, berarti kita prefer untuk sell, jika 0 ke atas, berarti kita prefer untuk buy. Kalau kita memperhatikan, mengidentifikasi di sini ada balon yang berwarna hijau seperti melon, dan di sini ada jangkar yang X dalam kotak pembeban beratnya, berarti dapat kita identifikasi bahwa market sewaktu-waktu akan mengalami sideways seperti yang tertera di dalam gambar. Ya, demikian rekan-rekan. Ya, contohnya yang ada di sini. Ya, sebuah informasi yang kita dapatkan berdasarkan data statistik, artinya berimbangnya kekuatan buyer dan seller dapat diidentifikasi dengan jelas pada master kompas. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan master signaling. Setelah kita melihat kombinasi daripada kompas, rekan-rekan, maka yang perlu kita perhatikan, yang kedua, posisi running harga, apakah dia berada di atas pivot, ya, atau di bawah pivot. Jika kompas di atas 0 dan harga berada di atas pivot, yang artinya adalah harga running daripada produk Aussie US dollar pada kesempatan ini, dia berada di atas pivot dan di tengah-tengah antara resisten 2 dan resisten 1. Ya, running sekarang di 0.6545-an kurang lebih. Berarti yang kita prefer adalah kita menjadi seorang buyers. Itu dulu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita prefer untuk melakukan posisi beli ketika kita melihat di sini ada signal panah ke atas. Nah, kalau rekan-rekan memperhatikan secara detailnya, di sini ada 3 panah dan di sini ada juga yang 3 bintang. Di sini ada 2 juga dan ada 1. Nah, ini adalah berbicara tentang impact, dampaknya jika misalkan 3 memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada 2 dan atau 1.
Nah, setelah kita melihat ke komposisi daripada pergerakan harga, artinya yang terjadi di sini adalah panah. Dapat kita buat satu kesimpulan, artinya pergerakan harga yang sedang terjadi masih dominan buy, terbukti dari panah 1, harga berada running di antara resisten 1 dan resisten 2, maka yang kita lakukan adalah membuat satu keputusan, kita bisa masuk menjadi seorang buyer. Oke, nah ketika kita masuk menjadi seorang buyer, yang perlu dijaga, jangan berbicara tentang berapa banyak profit yang kita bisa dapatkan. Tetapi mari kita membahas dulu, berapa resiko yang siap kita tanggung. Nah, inilah yang membedakan master signal dengan signal-signal lainnya, bahwa kita mengedepankan, kita mengutamakan, kita memprioritaskan pembatasan risiko dari suatu transaksi. Risiko itu harus dijaga. Risiko itu harus dimanage. Jangan sampai kerugian lebih besar daripada keuntungan, rekan-rekan. Yang terkasih, perhatikan baik-baik. Nah, ketika kita telah melihat bahwa pergerakan range daripada Australia dollar, nah di sini rekan-rekan tidak perlu lagi capek-capek mencari di mana resisten, di mana support, karena telah tersedia dengan sangat jelas. Contohnya di sini resisten 2, resisten 3, resisten 4. Oke. Prioritas utama kita pada kesempatan ini adalah menetapkan berapa risiko yang siap kita tanggung. Nah, kalau saya pribadi, saya akan menggunakan membatasi risikonya cukup di pivot saja, rekan-rekan. Setelah batasan risiko kita buat, maka selanjutnya prosedurnya adalah kita menentukan target profit yang realistis bagi kita. Artinya, jangan berharap untuk mendapatkan profit yang luar biasa fantastis jika itu tidak realistis, rekan-rekan. Bapak Ibu yang terkasih, karena setiap pergerakan daripada daily market itu ada batas limitnya. Harga tertinggi, harga terendah, dan open close-nya. Nah, jika demikian artinya ketika kita menentukan target profit yang realistis, misalkan di resisten mendekati resisten 3 atau di resisten 3, itu masih sangat realistis untuk dicapai. Karena dasarnya setelah rekan-rekan mempelajari fundamental, ingat, baca terlebih dahulu ekonomi kalender atau fundamental yang akan dirilis pada tanggal, hari, waktu rekan-rekan mengambil posisi. Jangan sampai dilupakan. Itu skala prioritas. Nah, contoh ini adalah Aussie dollar. Nah, rekan-rekan contohnya ingin bertransaksi di produk emas. Nah, di produk emas, bagaimana apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita memanfaatkan momen? Contohnya, berdasarkan fakta yang ada, dapat kita lihat bahwa di sini pergerakan market itu kecenderungannya adalah sideways. Dari mana kita dapat membuktikan? Ketika kita melihat jarak antara jangkar dan balon di sini berdekatan. Artinya pergerakan harga kecenderungan yang terjadi pada hari ini mengalami sideways. Buktinya dari mana? Buktinya adalah kalau kita melihat daripada pergerakan harga yang terjadi, ya hari ini dia range-nya sangat sempit sekali. Nah, inilah indikator atau signal atau apapun itu yang tidak dimiliki oleh indikator lainnya. Dapat membaca, memberikan informasi kepada kita kapan market mengalami sideways, kapan market akan trending satu arah, apakah itu naik atau turun. Jadi kalau terbaca indikasi yang demikian, hindari untuk mengambil produk tersebut. Karena masih banyak pilihan lain yang dapat kita bidik, rekan-rekan, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita lihat untuk euro US dollar. Nah, di euro US dollar, nah, dapat kita lihat bahwa kompas berada di bawah 0. Tetapi harga running itu masih berada di atas pivot. Artinya belum saatnya kita untuk membidik posisi tersebut. Kita abaikan saja. Mari kita lihat untuk pound sterling US dollar. Nah, pound sterling US dollar, kompas di bawah 0, harga running di bawah 0. Ya, harga running di bawah pivot maksudnya, bukan di bawah 0. Nah, di sini masih berkomposisi signalnya bintang, maka yang kita ambil adalah sell. Dan kita langsung tentukan batasan kerugian kita. Kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk memasang di pivot. Dan target profitnya yang realistis langsung kita tentukan. Selesai. Nah, coba kita lihat dulu untuk New Zealand US dollar. Rekan-rekan, Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk kasus yang terjadi seperti ini, dapat kita lihat bahwa ini tadi sempat dia di bawah 0. Dan sekarang ada di atas 0.
harga running di atas pivot tetapi ada bintang. Artinya abaikan saja. Untuk US dollar Kanadian, Bapak Ibu, ya, kompasnya di bawah 0, harganya di bawah pivot, tetapi yang ada adalah disuruh buy, maka kita lewatkan. Untuk US dollar Swiss franc, ya, kompas di atas 0 prefer untuk beli, harga running di atas pivot, ya, dan di sini ada signal untuk beli, maka kita beli. Dan kita tentukan langsung stop loss-nya di support 1, target profitnya mendekati di resisten 2 atau di tengah-tengah di antaranya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk dolar yen. Nah, kompasnya di atas 0. Artinya ini suatu informasi yang kita lihat sangat positif untuk buyers. Dan juga di sini cukup jauh untuk balonnya, untuk melon, untuk pelampungnya, dan juga untuk jangkarnya. Harga running di atas pivot mendekati di antara resisten 1 dan resisten 2, maka kita prefer kita menjadi seorang buyers. Ya, dan saya akan pasang stop loss-nya di antara resisten 1 dan pivot, dan target profitnya yang realistis, yaitu lebih sedikit dari resisten 3. Nah, sebenarnya rekan-rekan, Bapak Ibu yang terkasih, di sini masih cukup banyak sekali produk. Apakah itu termasuk dengan cross currency juga? Contohnya di cross currency, AUSI JPY. Kompasnya di atas 0, harga running mendekati resisten 4. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau dengan posisi harga seperti ini, apakah kita masih bisa masuk untuk bertransaksi? Kalaupun masuk, contohnya kita memaksakan diri, rekan-rekan, Bapak Ibu yang terkasih, contohnya kita buy, stop loss-nya pasang di dekat sini, dan target profitnya jangan maruk. Bapak Ibu, ya ambil secukupnya saja, karena range pergerakannya itu mulai dari pivot sampai dengan resisten 4 itu sudah cukup tinggi. Nah, kita coba pelajari untuk kasus-kasus lain, contohnya yang seperti ini, dapat kita lihat ya. Nah, tapi ini kita abaikan dulu, kita lihat yang lain sekali lagi. Nah, contohnya, untuk Swiss franc Japanese yen, kompasnya di atas 0, pergerakan harga running di antara resisten 2 dan resisten 3, ya, di sini adalah signal untuk beli, maka kita beli. Ya, dan kita pasang stop loss-nya, jangan banyak-banyak. Stop loss-nya cukup di resisten 1, target profitnya lewat sedikit dari resisten 4. Bahkan untuk euro AUSI, untuk produk-produk lain, ya rekan-rekan. Nah, kita coba perhatikan dulu untuk crude oil. Untuk crude oil, kompasnya di atas 0, tapi dapat kita lihat di sini, pergerakan market cukup sideways berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kompas. Sekarang harga running di atas pivot, dan ada signal untuk buy, maka kita buy. Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih, ketika kita sudah masuk ke dalam posisi demikian, maka kita tentukan batas stop loss kita, jangan banyak-banyak, dan target profitnya yang realistis. Nah, jadi master signal ini, Bapak Ibu rekan-rekan, ini tidak ada di tempat lain. Jadi Bapak Ibu, ini tidak diperjualbelikan dan ini tidak memiliki agen, tidak memiliki distributor, tidak memiliki penyalur, tidak ada. Yang asli hanya ada di Master Trading Indonesia, marulitua.com. Satu-satunya karena tidak memiliki distributor, tidak memiliki agen lain, tidak memiliki penyalur atau maklar, tidak. Jadi jangan percaya jika ada master signal di tempat lain selain daripada master signal yang ada di marulitua.com, Master Trading Indonesia. Dan sebelum rekan-rekan menggunakan ini, tidak direkomendasikan di akun real sebelum rekan-rekan benar-benar ya memiliki 4K. Pertama adalah benar-benar kompeten menggunakan master signal dalam membaca, dalam membuat satu keputusan berdasarkan SOP atau protap, yaitu baru dinyatakan kompeten dalam menggunakan master signal. Yang kedua, bagaimana rekan-rekan dapat konsisten, tidak mencampur baurkan dengan ilmu-ilmu yang berlawanan atau tidak sesuai dengan master signal atau berdasarkan asumsi pribadi, dan harus komit menggunakan risk management, money management, ya tidak boleh membuat asumsi-asumsi sendiri. Dan K yang terakhir adalah konsekuensinya. Segala sesuatu bisnis selalu ada konsekuensi, apakah itu cuan atau loss. Tetapi di sini dapat kita lihat bahwa konsekuensi loss
telah kita batasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu kearifan lokal yang muncul dari anak bangsa, yang muncul dari diri kita untuk kita sama-sama kita pelajari. Harapannya adalah rekan-rekan dapat mempertahankan diri atau setidaknya ya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan dan juga bisa terhindar dari volatilitas market yang cukup besar. Saya Marulito Sinambela, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe terlebih dahulu rekan-rekan. Dan ini kita hanya share. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita dukung terus pertumbuhan industri PBK yang ada di Indonesia. Dan juga kita edukasi generasi-generasi muda dengan temuan-temuan baru, tetapi harus diverifikasi terlebih dahulu. Tidak diterima sembarangan. Suatu empiris yang jika tidak dapat dibuktikan dan diulang hipotesanya oleh ahlinya, maka itu belum dapat terbukti secara sah di dalam ilmu pengetahuan. Saya Marulito Sinambela, semoga bermanfaat. Happy trading, cuan dan jaga risikomu.